Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, mengatur kita, memelihara kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, kesehatan, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, bisa menambah ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih-lebih kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan juga bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Barakallahu fikum, iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, yaitu dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, pada bagian Juz Amma. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemarin kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah Al-Buruj insyaallah, dan belum kita selesai, insyaallah sampai pada ayat yang ke-14 terakhir kemarin. Ya, betul ya. Naam. Barakallahu fikum. Setelah pada kesempatan yang sebelumnya kita membahas ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, yakni inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu sangatlah keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya Allah itu yang memulai penciptaan dan menghidupkan kembali atau mengembalikannya. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Ini terakhir kemarin. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-15. Taib, barakallahu fikum, silakan dibaca tafsirnya, ayat yang ke-15. Dzul Arsyil Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Dzul Arsyil Majid ay sahibul arsyil azim alladhi min 'azamatihi annahu wasi'a as-samawati wal ardi wal kursi
فهي بالنسبة إلى العرش نافية فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة نقاط في فلاة بالنسبة لسائر الأرض فخص الله العرش بالذكر بعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى وهذا على قراءة الجميع يكون المجيد نعتا للعرش وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعتا لله والمجيد سعة والمجيد سعة الأوصاف وعظمتها. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy, al-majid, yang mulia. Nah, barakallahu fikum, nanti akan dijelaskan al-majid ini kembali kepada Allah atau kembali kepada arsy. Ini ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan al-majid ini kembali kepada Allah, dan ada yang mengatakan al-majid ini kembali ke sifatnya arsy. Taib, barakallahu fikum, ditampilkan pendapat yang pertama, Dzul arsyil majid, dialah Allah yang memiliki arsy yang mulia, ai sahibul arsyil azim. Maksudnya Allah pemilik arsy yang agung. Allah yang memiliki al-arsy yang agung, yang besar. Alladzi min 'azamatihi, yang mana dari kebesarannya atau keagungannya dari arsy tersebut, annahu wasi'as samawati wal arda wal kursiyyah, bahwasanya arsy itu meliputi langit-langit, bumi, dan kursi Allah. Saking besarnya arsy itu meliputi langit-langit yang jumlahnya 7, begitu juga bumi, begitu juga al-kursi. Fahiya bin nisbati ilal arsy kahalqatin mulqatin fi falatin bin nisbati lisairil ardi. Dan semua itu bila dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu kahalqatin mulqatin fi falatin, seperti yaitu gelang yang dilemparkan ke tanah yang lapang, yang luas, bin nisbati lisairil ardi, yaitu dibandingkan dengan seluruh bumi ini. Taib, barakallahu fikum, iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, bahwasannya langit, bumi, kursi ini jika dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu ibarat gelang dilemparkan ke tanah yang lapang, yang luas. Jadi ya, langit, bumi, kursi itu jika dibandingkan dengan arsy-Nya Allah seperti gelang ketika dilemparkan ke tanah yang lapang. Ya, bisa difahami. Jadi langit, bumi, dan kursinya Allah itu seperti gelang, sedangkan arsy itu seperti tanah yang lapang, saking besarnya. Ya. Taib. Adapun teks hadisnya, ya, di dalam
hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, "Mas samawati sab'u fil kursiyyi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falatin wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin atau gelang yang dilemparkan di padang Sahara yang luas. Dan keunggulan arsy atas kursi tersebut seperti keunggulan padang Sahara yang luas di atas cincin tersebut. Barakallahu fikum. Jadi langit yang 7 itu seperti langit yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah itu seperti perbandingan cincin atau gelang yang ketika dilemparkan ke padang yang luas. Cincin atau gelang itu ibarat langit yang 7, sedangkan kursinya Allah itu tanah yang lapang. Sedangkan kursi Allah dibandingkan dengan arsy-Nya Allah itu ibarat kursinya Allah itu seperti cincin atau gelang di tanah yang lapang. Tanah yang lapang itu yaitu seperti arsy-Nya Allah. Jadi iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini menunjukkan arsy-Nya Allah itu sangat besar, sangat luas. Arsy-Nya Allah itu sangat luas. Kenapa langit ini dibandingkan dengan kursinya Allah hanya seperti cincin di tanah lapang, dan kursinya Allah yang tadi seperti tanah yang lapang itu ternyata dibandingkan dengan arsy-Nya Allah seperti cincin atau gelang di tanah yang lapang. Ini menunjukkan arsy itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Arsy-Nya Allah itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Wa khassallahu al-arsya bidzikri li'azamatihi, dan Allah mengkhususkan penyebutan arsy li'azamatihi karena keagungannya, karena kebesaran dari arsy tersebut. Wa li'annahu akhassul makhluqati bil qurbi minhu ta'ala, dan karena memang arsy-Nya Allah itu adalah paling dekatnya makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari makhluk-makhluknya Allah, dari ciptaan-ciptaan Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah itu adalah arsy-Nya Allah. Wa hadza ala qiraatil jarri yakunul majid na'tan lil arsy, dan ini jika dibaca dengan jar yaitu Dzul Arsyil Majidi, jar al Majidi, maka itu menjadi na'tan lil arsy, menjadi sifat bagi arsy. Maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya al-majid itu adalah sifat dari arsy. Jadi arsy-nya itu yang besar, arsy yang mulia. Ini pendapat yang pertama. Jadi dibaca Dzul Arsyil Majidi. Nah, barakallahu fikum, karena memang secara mulia yang paling dekat dengan Allah, saking besarnya arsy itu di dalam Al-Qur'an dikul oleh 8 malaikat yang besar. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Al-Haqqah, dalam surah Al-Haqqah.
Ayat berapa itu? Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan para malaikat itu berada di seluruh penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbik. Para malaikat itu memikul, menjunjung arsy-Nya Allah. Yauma idzin samaniyah. Pada hari itu yang jumlahnya malaikat itu samaniyah, 8 malaikat. Nah, ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan malaikat pemikul arsy-Nya Allah tadi itu sangat besar. Jadi sudah 8 malaikat yang ngangkat, yang menjunjung. Setiap malaikatnya itu sangat besar. Saking besarnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang sifat pemikul, ya, malaikat pemikul atau malaikat penjunjung arsy-Nya Allah itu. Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min jumlatil arsy, ya, inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 amin. Telah diizinkan kepadaku, kata Rasulullah, untuk menceritakan tentang malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Gambarannya adalah inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi, sesungguhnya jarak antara daun telinganya malaikat itu ila atikihi, dengan pundaknya malaikat itu. Daun telinga itu mana? Sini ya. Dengan pundaknya itu masiratu 700 amin, 700, ya, tahun perjalanan. Ini antara daun telinganya sampai pundaknya saja malaikat itu 700 tahun perjalanan. Bagaimana jarak antara pundaknya dengan, ya, pinggangnya, atau pinggangnya sampai kakinya dan seterusnya, kan? Bagaimana sayapnya, ya. Intinya malaikat pemikul arsy-Nya Allah ini adalah malaikat yang sangat besar. Malaikat yang sangat besar. Sampai-sampai dijelaskan, ya, jarak antara, atau, ya, jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Saking besarnya. Dan itu jumlahnya 8 yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka jika dibaca jer, maka memang benar, memang arsy-Nya Allah itu memang besar, memang mulia, memang luas, ya. Karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang agung. Sebagai makhluk yang agung. Wa amma ala qiraati raf'i, dan adapun jika dibaca dengan rafa, ya, tul arsy al majidu, ya, rafa. Fa innal majida na'tan lillah. Maka majid di situ adalah na'tan lillah, menjadi sifat bagi Allah, ya. Jadi dzul arsyil majid diartikan Allah pemilik arsy yang maha mulia, yaitu Allah yang maha mulia. Al-majid itu kembali ke Allah. Wal majdu sa'atul awsafi wa 'azamatuha. Adapun majd, ya, al-majd, sifat al-majd itu adalah sa'atul awsaf, luasnya sifat, wa 'azamatuha, dan agungnya sifat-sifat Allah, ya. Jadi Allah itu punya nama Al-Majid dan sifatnya Al-Majdu, ya. Jadi memang Allah itu punya nama dari
nama-namanya yang husna itu salah satunya adalah Al-Majid. Ya. Salah satu dalilnya adalah dengan ayat ini ketika dibaca rafa, Dzul Arsy Al-Majidu. Al-Majidu kembali ke Allah. Di dalam ayat yang lain juga masih banyak yang menjelaskan tentang ya nama Allah Al-Majid. Contohnya di dalam surah Hud ayat 73. Innahu Hamidun Majidun. Sesungguhnya Allah itu Maha terpuji lagi Maha Majid, mulia atau ya pemurah, luas. Ya. Di dalam hadis yang sering kita baca di dalam ya bacaan tasyahud, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Hamid lagi Maha Majid. Ya. Jadi Majid itu adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Majidu di ayat tersebut ya dibaca rafa, maka itu menjadi ya na'tan lillah, sifat bagi Allah. Tayyib. Barakallahu fikum. Selanjutnya fa'alun lima yurid. Allah itu maha kuasa ya melakukan atau berbuat terhadap apa saja yang Dia kehendaki. Baik, silakan dibaca. Fa'al lima yurid ay mahma arada syai'an fa'alahu. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Wa laysa ahadun fa'alan lima yuridu illa Allah. Fa innal makhluqati walau aradat syai'an fa innahu la budda li iradatiha min mu'awina wa mumani'a. Wallahu la mu'awina li iradatihi wa la mumani'a lahu mimma arada. Baik. Barakallahu fikum. Pada ayat yang ke-16 Allah berfirman fa'alun lima yurid. Allah itu maha kuasa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ai mahma arada syai'an fa'alahu. Apapun yang Allah kehendaki terhadap sesuatu, Allah kerjakan. Allah ingin ini, Allah kerjakan. Allah ingin itu, Allah kerjakan. Terserah Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Ya, itu adalah sifat iradahnya Allah, sifat masyiahnya Allah. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Allah itu kalau menginginkan sesuatu, Allah berfirman kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Jadi maka jadi. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, kalau Allah bilang jadi maka jadi. Ya, tidak akan mungkin meleset dari keinginan Allah. Ya. Jadi Allah itu punya masyiah atau iradah yang tidak bisa yaitu dirubah. Itu atas kehendak Allah, atas keinginan Allah. Manusia makhluk tidak bisa merubah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka makhluk tidak bisa merubah kehendaknya Allah, tidak bisa memaksa Allah, dan tidak bisa yaitu menolak dari iradah dan masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa ahadun fa'alan lima yuridu illallah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berbuat sesuatu terhadap apa saja yang Dia kehendaki kecuali Allah. Makhluk itu tidak ada yang bisa berbuat terhadap yang Dia inginkan semuanya. Ya. Kalau Allah fa'alun lima yurid, Allah bisa berbuat atas apa saja yang Dia kehendaki.
Allah ingin ini, Allah ingin itu, Allah bisa melakukan itu semua. Sedangkan makhluk tidak bisa. Makhluk ingin ini, ternyata tidak bisa dikerjakan. Makhluk ingin itu, ternyata tidak sukses ya ketika melakukannya. Ya, ada ya kelemahan-kelemahan ya. Sehingga tidak semua yang kita inginkan bisa kita capai ya. Dan itu ya sudah ma'ruf ya, diketahui kita bersama. Kita itu kalau punya keinginan ya atau kehendak, itu tidak semua keinginan kita dan kehendak kita itu bisa tercapai. Nah, itu kelemahan kita. Sedangkan Allah fa'alun lima yurid. Allah itu maha kuasa berbuat atas apa saja yang Dia kehendaki. Allah hanya bilang kun fayakun. Makanya kun fayakun ini adalah firman Allah, ucapan Allah, tidak boleh diucapkan oleh manusia. Tidak boleh manusia mengatakan kun fayakun. Kenapa? Karena kun fayakun ini firman Allah. Hanya Allah yang berhak mengatakan jadilah maka terjadilah. Adapun manusia jadilah, bisa jadi tidak jadi. Karena ya manusia itu tidak fa'alun lima yurid. Yang fa'alun lima yurid hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Barakallahu fikum. Fa innal makhluqati, sesungguhnya makhluk-makhluknya Allah, ciptaan-ciptaan Allah itu, walau aradat syai'an, sekiranya ingin sesuatu, sekiranya menghendaki sesuatu, fa innahu la budda li iradatiha min muawinin wa mamani'a. Dan sesungguhnya makhluk itu la budda li iradatiha, mau tidak mau atau harus ya terhadap irodahnya itu, terhadap keinginannya itu, terhadap kehendaknya itu, min muawinin, dari adanya pembantu yang menolong, wa mamani'ah, dan penghalang-penghalang ya, contohnya panjenengan punya keinginan, punya kehendak, untuk merealisasikan keinginan jenengan, kehendak jenengan ya, butuh yang namanya muawin, pembantu ya, penolong. Jenengan ingin kerja, minta tolong ke fulan, kan begitu. Nah, jenengan ingin bangun rumah, jenengan masih cari tukang. Apa saja keinginan kita ya masih butuh muawin, butuh bantuan. Kalau Allah tidak. Dan kita kalau menginginkan sesuatu itu juga ada mamani'. Mamani' itu penghalang-penghalang. Ada saja ingin bangun ini ditolak umpamanya, akhirnya tidak jadi bangun. Jenengan ingin kerja ini, ternyata ada orang yang nggak senang sama jenengan, akhirnya tidak jadi kerja. Dan seterusnya ada mamanya. Tapi kalau Allah, keinginan Allah, kehendak Allah itu tidak ada muawin, tidak ada mamani', tidak ada, Allah tidak butuh ya pembantu muawin, dan tidak butuh ya, tidak akan terjadi mamani', tidak akan terjadi apa? Penghalang. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak dan keinginan Allah. Wallahu la mu'awina li iradatihi. Allah tidak butuh dan tidak ya memiliki mu'awin ya, pembantu untuk merealisasikan keinginannya. Wala mamani'a lahu mimma arada, dan Allah tidak ada penghalang-penghalang dari apa saja yang dia inginkan, dia kehendaki. Baik, ba'dahu, setelahnya. Tsumma dzakara min af'ali dallati 'ala sidqi ma ja'at bihi rusuluhu faqala hal ataka فقال هل
ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud wa kaifa kadzabu al-mursalin faj'alahum Allahu minal muhlakin falilladzina kafaru fi takdzib ay la yazaluna mustamrin ala takdzib wal inadi fala tanfa'u fihim al-ayat wa la tudri ladayhim al-idad wallahu min wara'ihim muhit ay qad ahata bil ilman wa qudratan kaqawlihi inna rabbaka labil mirsad fa fihi al-wa'idu ash-shadidu lil kafirin min uqubati man hum fi qabdihi wa tahta tadbirihi bal huwa qur'anun majid ay wasi'ul ma'ani 'azimha kathirul khairi wal ilmi fi lawhil mahfuz min at-taghyir wal ziyadati wal naqsi wa mahfuzun asy-syayatin wa huwa al-lawhul mahfuz alladhi qad athbata Allahu fihi kulla syai'in wa hadha yadullu ala jalalati al-Qur'ani wa jazalatihi wa raf'ati qudrahi wa raf'ati qadarihi inna Allah ta'ala wallahu a'lam kama tafsir surah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kemudian ayat yang ke-17 dan 18, "Tsumma dzakara min af'alihi dallati 'ala sidqi ma ja'at bihi rusuluhu." Kemudian Allah menyebutkan di antara perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawa oleh para rasulnya. Faqala hal ataka hadithul junud. Apakah telah datang atau sudah datang terhadapmu berita tentang al-junud? Al-junud di sini adalah orang-orang yang menentang, kaum-kaum penentang, ya, dari kalangan, ya, yaitu Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan kaum Thamud. Nah, hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Jadi kaum penentang itu adalah Fir'aun dan kaum Thamud. Wa kaifa kadzabu al-mursalin fa ja'alahumullahu minal muhlakin. Bagaimana mereka itu Fir'aun, begitu juga ya kaum Thamud itu mendustakan para rasulnya. Fa ja'alahumullahu minal muhlakin. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka binasa. Sudah dijelaskan tentang Fir'aun dan juga kaum Thamud, bagaimana mereka mendustakan para rasulnya. Nah, sehingga Allah binasakan mereka. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Ay la yazaluna mustamirrina 'ala takdzibi wal 'inad. Mereka senantiasa atau terus-menerus ya mendustakan wal inad dan membangkang. La tanfa'u fihim al ayat. Ayat-ayat yang dibacakan terhadap mereka itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Wala tajdi ladaihim al idad. Dan juga ya al idad yaitu petuah-petuah, nasihat-nasihat, mau'izah itu tidak bermanfaat untuk mereka. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah di belakang mereka muhit, senantiasa mengepung mereka, meliputi mereka. Ai qad ahata bihim ilman wa qudratan. Maksudnya ilmunya Allah dan kuasanya Allah itu meliputi mereka. Kaqaulihi, seperti firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar mengintai. Ya. Di dalam surah Al-Fajr ayat 14. Fa fihil wa'idu syadidu lil kafirin. Maka di dalam ayat ini ada ancaman yang sangat keras bagi orang-orang kafir. Min uqubati man hum fi qabdatihi wa tahta tadbirihi, di mana mereka itu di dalam genggaman dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Mereka itu berada dalam genggaman dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan maksudnya yang didustakan itu adalah Qur'anun Majid, adalah Al-Qur'an yang mulia. Jadi yang didustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Ay wasi'ul ma'ani 'azimuha. Al-Qur'an itu luas maknanya dan agung maknanya. Katsirul khairi wal ilmi. Al-Quran itu banyak kebaikannya dan banyak mengandung ilmu pengetahuan. Fi lauhim mahfuz, yang berada di lauh mahfuz. Minat taghyiri wa ziyadati wa naqsi wa mahfuzun minasyayatin. Yang mana Al-Quran itu terjaga dari at-taghyir, perubahan, wa ziyadah dan penambahan, wa naqsi dan pengurangan, wa mahfuzun minasyayatin, dan Al-Quran itu terjaga dari setan-setan. Wa huwal lauhul mahfuz alladzi qad athbatallahu fihi kulla syai'in. Dan al-lauh mahfuz itu telah Allah tegaskan, telah Allah tetapkan fihi kulla syai', menjadi di dalamnya itu segala sesuatu, catatan segala sesuatu, berisi catatan kalam Allah, semuanya ada di dalam lauh mahfuz. Wa hadza yadullu ala jalalatil Qur'ani wa jazalatihi. Ini menunjukkan atas keagungan Al-Quran dan banyaknya keagungan pada Al-Quran tersebut. Wa rif'ati qadrihi indallahi ta'ala, dan tingginya derajat Al-Quran itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, yang paling mengetahui. Tamma tafsiruha, maka telah selesai sempurna tafsir dari surah Al-Buruj ini. Barakallahu fikum. Nah, mungkin sebelum ditutup, silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum. Tadi disebutkan berkenaan dengan kursinya Allah, kemudian arsy, kemudian jarak antara telinganya malaikat dan telinganya dengan pundaknya itu. Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwasanya kayak arsy-nya Allah istawa itu bukan ini, Allah itu istawa menguasai. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Allah memiliki tangan, memiliki wajah, itu berarti mujassim. Bagaimana kita mengatakan atau menjelaskan kepada mereka perihal ini? Kemudian masalah masjid ini, anak baru teringat dulu punya kakek sudah meninggal, namanya Majid, karena lain Majid kok. Cuman kalau terjadi lagi ada yang menamakan anak seperti serupa Majid, kan boleh disebutkan bahwasanya namanya Allah. Baik, barakallahu fikum. Pertama, berkenan dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak menyebutkan tentang istiwanya Allah di atas arsy. Di antara yang paling terkenal adalah dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu istiwa di atas arsy. Nah, dan
kita tidak perlu mentakwil menjadi istaula. Mengapa alasannya? Alasannya karena sahabat tidak mentakwil. Karena sahabat itu dulu merupakan orang-orang yang ketika ayat Al-Quran turun mereka mengetahui dan mereka tidak mentakwil, tidak berkomentar tentang ayat tersebut. Ketika tidak dikomentari oleh sahabat, maka ayat tersebut tidak ditakwil, tidak dibawa kepada penafsiran-penafsiran yang lainnya, karena sahabat tidak menafsirkan. Nah, adapun orang yang menetapkan atau isbat istiwanya Allah di atas arsy itu sebagai mujassimah, ini suatu yang salah. Karena kita menetapkan istiwanya Allah di atas arsy itu bukan atas keinginan kita, tapi hanya isbat saja. Karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, atau tsumma istawa 'alal 'arsy, dalam surah Al-A'raf ayat 54, tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy, dan banyak kalimat di dalam Al-Quran istiwanya Allah di atas arsy. Ini mau dikemanakan ayat ini? Mau diapakan ayat ini? Kalau kita membuang ayat ini, kita masuk Mu'attilah, kaum yang menafikan yaitu atau menghilangkan sifat Allah. Istiwa ini adalah termasuk sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat fi'liyahnya Allah itu tidak perlu ditanyakan kenapa Allah istiwa. Tidak boleh kita bertanya seperti itu. Allah itu fa'alun lima yurid. Baik, barakallahu fikum. Jadi ketika kita dituduh mujassimah, ini sangat salah. Kenapa? Karena kita isbat terhadap istiwanya Allah, karena Allah berfirman seperti itu. Kenapa kita tidak mentakwil? Karena sahabat tidak mentakwil. Nah, dan ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, bahwasanya ketika istiwa itu nanti ditakwil, itu tidak menyelesaikan masalah. Meskipun tujuan dari mereka itu tanzih, yaitu ingin mensucikan Allah, itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya kaidah yang umum yang berlaku dalam Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti yang disampaikan oleh Imam Malik, dan itu menjadi kaidah. Ketika Imam Malik itu ditanya oleh seseorang di majelisnya, wa kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah itu, maka Imam Malik itu mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu adalah satu yang maklum, satu yang yang diketahui. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi istiwa itu maklum, dan al-imanu bihi wajib. Iman terhadapnya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Soal atau bertanya tentangnya itu adalah perkara yang bid'ah. Jadi kita menanya bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Nah, ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, sehingga kita menetapkan atau isbat ini
karena para sahabat itsbat. Gitu saja. Kenapa kita tidak mentakwil? Karena para sahabat tidak mentakwil. Nah, barakallahu fikum, nanti jawabannya insyaallah dilanjutkan setelah adzan. Monggo diadzani dulu. Baik. Barakallahu fikum. Yang kedua tentang nama Majid ya bagi seseorang. Baik, barakallahu fikum. Nama-nama Allah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah itu mukhtassatun billah. Ya. Laiqatun li'azamatihi. Nama-nama Allah itu khusus bagi Allah dan yang layak terhadap keagungannya Allah. Jadi secara asal nama-nama Allah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Secara asal ya semua nama-nama Allah yang husna itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang memiliki dan yang berhak memiliki. Nah, jika ada di dalam Al-Qur'an nama-nama makhluk itu sama dengan nama-nama Allah, maka tidak melazimkan hakikat dari nama tersebut sama dengan nama Allah, dan tidak melazimkan yaitu zatnya sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak di dalam Al-Qur'an. Contohnya bihulamin halim, bihulamin alim. Halim itu nama Allah. Ya. Alim itu nama Allah. Bihulamin alim itu ya maksudnya Ishaq. Bihulamin ya halim itu maksudnya Ismail. Ya, Nabi Muhammad itu raufun rahimun. Ya, di dalam ya Al-Qur'an itu disebutkan Nabi Muhammad itu sifatnya raufun rahimun. Ya. Yang Rasul itu dia itu ya pemaaf ya dan pengasih ya. Tapi apakah sama hakikat dari nama itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ada di dalam Al-Qur'an itu Imra'atul Aziz. Ya. Jadi Yusuf itu digoda oleh siapa? Imra'atul Aziz. Istrinya Al-Aziz. Al-Aziz di situ bukan Allah. Ya. Apakah Al-Aziz ya pada ayat tersebut sama hakikatnya dengan nama Allah Al-Aziz Maha Perkasa? Tidak sama. Sama seperti Halim ya pada ya Halim alim pada Ishaq dan ya Ismail, apakah sama dengan halimnya Allah, alimnya Allah? Ya. Rauf Rahim Nabi Muhammad, apakah sama dengan hakikat Rauf Rahimnya Allah? Tidak sama. Apalagi yaitu musammayatnya, zat yang dinamai itu ya, jelas tidak sama. Maka ketika memang disebutkan di dalam Al-Quran ya, di antara makhluk-makhluk Allah itu ya kebetulan sama dengan nama Allah, maka harus difahami yaitu makna hakikat dari nama tersebut tidak sama dengan makna hakikat nama Allah, dan musammayatnya zat yang dinamai itu pasti tidak sama dengan ya nama dan zat Allah Subhanahu wa taala. Majid ini ya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya ketika kita memberi nama anak kita itu ditambahi dengan kata abd, yaitu hamba ya. Hamba al-Majid, Abdul Majid ya. Abdul Halim, Abdul Alim, Abdul Rahim, Abdul Rahman
ya, Abdus Syakur, Abdullah, ya, hambanya Allah. Nah, namun ketika umpamanya ya nama tersebut sama dengan nama Allah, ketika kita tidak melazimkan, tidak mentarif dengan kata al-Majid umpamanya, hanya Majid begitu, maka ini tidak masalah asal kita tidak menyamakan. Kita tidak menyamakan hakikat dari nama tersebut dan zatnya dengan nama Allah, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap yang terbaik ditambahi dengan kata al-abd, itu untuk menghilangkan perkara-perkara yang tidak lazim. Contoh umpamanya Majid itu kemarin ketangkep polisi, ternyata Majidnya maling. Tapi kalau Abdul Majid masih mending. Kenapa? Karena memang setiap hamba Allah itu pasti bersalah. Jadi memberi nama itu juga bagus dengan nama-nama yang baik. Itu harapan, doa. Kita memberikan nama dengan nama Nabi boleh. Dengan harapan doa, tapi juga harus disertai dengan realisasi dari nama tersebut, sehingga nanti tidak bertolak belakang nama dengan sifat yang dimilikinya. Muhammad umpamanya Muhammad minum minuman khamr, pantas enggak? Tidak pantas. Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil namanya, ternyata dia melakukan seperti itu. Jadikan nama tersebut sebagai doa harapan. Apakah salah menamai seperti? Tidak salah. Jadikan itu sebagai doa dan harapan, optimis. Jadi anak yang baik, jadi orang yang soleh. Adapun nanti dia tidak soleh, mungkin mudah-mudahan dengan namanya itu dia jadi malu, sehingga dia lebih mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lain yang di belakang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada tentang besaran dari tas yang begitu luas dan besar yang menampilkan alkohol dan hadis. Yang saya tanyakan, kenapa mereka yang tidak mempercayai bahwa Allah itu bersihkan di atas tas itu tetap ngeyel masuk ke padahal sudah tertentu dalam Al-Quran dan hadis. Itu aja cara Barakallahu fikum. Kalau kita, jadi pertanyaannya kan sudah ada Al-Qur'annya, sudah ada hadisnya, kenapa mereka kok ngeyel? Mungkin kita ingin tahu alasannya mereka, maka kita ketika berusaha mencari alasan mereka, di antara alasannya adalah mereka itu sebenarnya ingin tanzih, ingin mensucikan Allah, dari butuh terhadap tempat, mensucikan Allah dari tajsim, dari yaitu Allah itu berjisim,
Ya. Baik, niat mereka itu adalah ingin mensucikan Allah. Kalau Allah istiwa, kata mereka, kan Allah bertempat, berarti Allah butuh sama tempat. Itu kata mereka. Kalau Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah butuh tempat, Allah butuh terhadap arsy. Sedangkan Allah itu maha besar, maha kuasa. Masa Tuhan butuh terhadap tempat? Nah, itu alasan mereka. Barakallahu fikum. Ini akal. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin itu sangat memiliki logika yang bagus juga untuk membantah anggapan bahwasannya suatu yang di atas itu butuh dengan yang di bawahnya. Kan mereka menganggap bahwasannya Allah istiwa di atas arsy menandakan Allah butuh terhadap arsy. Allah butuh terhadap arsy karena arsy di bawahnya. Tidak. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan perumpamaan. Perhatikan bumi dan langit. Bumi dan langit. Bumi yang ada di bawah, langit yang ada di atas. Apakah langit butuh kepada bumi? Ya. Kalau Allah yang di atas itu dianggap butuh terhadap arsy, maka logikanya harusnya langit juga butuh terhadap bumi. Tapi nyatanya langit tidak butuh terhadap bumi. Dan juga anggapan bahwasannya kalau yang di atas itu dianggap sebagai lebih kecil daripada yang di bawah, ya, karena butuh dengan yang di bawah. Allah istiwa di atas arsy, berarti singgasananya dianggap lebih besar daripada yang menempatinya, yaitu Allah. Maka lihat langit, langit sama bumi, lebih besar mana? Langit. Langit tidak butuh terhadap bumi, dan langit lebih besar daripada bumi, padahal langit di atasnya bumi. Jadi satu yang di atas, satu yang di atasnya. Jadi makhluk jika ada dua, terus ada yang di atas, ada yang di bawah. Satu yang di atas itu tidak melazimkan butuh dengan yang di bawah. Ya. Meskipun bisa jadi, ya, kalau kita makhluk seperti kita, kalau manusia, saya duduk di atas kursi ini, saya butuh kepada kursi. Manusia. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dan di antara makhluk Allah juga tidak harus satu yang ada di atas itu butuh terhadap yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Bahkan malah sebaliknya, bumi sering butuh kepada langit, sering butuh hujan, ya kan? Dan matahari itu ada di mana? Di langit. Bulan ada di mana? Di langit. Satu yang di bawah butuh dengan yang di atas. Maka ketika dikatakan Allah istiwa di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada yang di bawahnya, kepada arsy. Dan juga bukan berarti Allah itu lebih kecil daripada arsy. Buktinya apa? Tadi itu langit dan bumi. Bisa dipahami ya? Buktinya sudah bisa kita lihat, langit dan bumi. Apalagi Allah, yang mana Allah itu, ya, tadi sudah di 7 langit plus bumi itu dibandingkan kursinya Allah ibarat gelang di tengah tanah lapang Sahara. Dan kursinya Allah yang tadi seperti tanah lapang itu ternyata dibandingkan arsy-nya Allah apa? Seperti gelang di tengah padang lapang. Dan arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah makhluk Allah yang dipikul oleh 8 malaikat, yang setiap malaikatnya itu, pemikulnya itu, jarak antara daun telinganya
dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Bayangkan bagaimana besarnya apa malaikatnya itu. Bahkan dikomentari oleh para ulama bahwasanya 700 itu pun bukan pembatasan, ya. 700 itu bukan pembatasan, tapi menandakan saking besarnya, saking panjangnya. Jadi bukan 700 tahun itu terus dibatasi 700 tahun, tidak, menunjukkan saking ya panjangnya, besarnya. Lalu bagaimana Allah? Kalau makhluknya saja besarnya seperti itu, kan begitu. Jadi logikanya harus seperti itu. Kalau arsy-nya Allah itu makhluk yang besarnya seperti itu, dipikul oleh malaikat yang besarnya seperti itu, apalagi penciptanya. Kan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita main logika pun juga tidak akan bisa kita mengetahui hakikat Allah itu, karena saking besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi? Okay. Dalam tafsir yang di Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa di bawah asra ada namanya alma, ada apa yang digunakan air atau lautan. Maka ada itu nama besarnya air dan lautan. Baik, barakallahu fiik. Ya, memang ada dalil wa arsyu 'alal ma, dan arsy-nya Allah itu di atas air. Ya, air di situ ya sangat luas, karena memang ya dia di bawahnya arsy, ya, di bawahnya arsy. Adapun jaraknya, ya jaraknya ini ya butuh dalil, ya. Untuk jaraknya ini butuh dalil, ya. Kalau memang dalilnya menetapkan, memang ya, kalau memang dalilnya menetapkan, kita tetapkan sesuai dalil. Tapi kalau ya tidak ada ya ketetapan, kepastian dari besarnya al-ma itu, maka kita tidak perlu ya berusaha mencari seperti apa besarnya atau luasnya al-ma tersebut, sehingga memang butuh dalil, ya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Tadi jenengan ya? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah atas waktunya. Ya, baik. Kami ingin menanyakan tentang perkara yang goib. Perkara yang Goib, yaitu tentang sifatnya malaikat dan juga sifatnya jin. Ini menurut nas atau dalil kan berada di alam goib saja. Dalam kisah yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu pernah berjumpa dengan malaikat Jibril secara nyata atau secara fisik, gitu, terutama ketika menyampaikan wahyu. Kemudian kisah yang kedua, bahwa Rasulullah juga pernah bertemu, bahkan mencekik salah satu jin secara nyata, secara fisik, gitu. iya. Kemudian pertanyaannya, apakah sifat gaib yang dimiliki kedua makhluk Allah itu sama satu frekuensi atau beda? Barakallahu fikum. Tanyanya sulit ini. Insya Allah akan dijawab pada pertemuan berikutnya. Karena untuk ya yang kedua tadi tentang cekikan, ya. Cekikan tadi. Cekikan. Ya, cekikan itu nanti butuh
cerita yang lengkap ya. Memang pernah saya mendengar, cuma memang butuh ya cerita yang lengkap sehingga dijawab tidak salah ya. Tapi barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah barakallahu fikum kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.